Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas kelompok kami tentang penarikan sampel dengan mata kuliah statistika yang disusun oleh Dani Raihan, Muhammad Fadil, dan Muhammad Iswari Alfarid. Populasi. Populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, yang dianggap bisa mewakili populasi. Alasan penarikan sampel. Alasan penelitian membutuhkan penarikan sampel adalah karena penarikan sampel akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis masalah secara terarah, fokus, dan sesuai dengan ketersediaan biaya serta waktu yang dimiliki oleh peneliti. Berikut ini beberapa alasan mengapa di dalam suatu penelitian dibutuhkan penarikan sampel. Yang pertama, adanya populasi yang sangat besar atau infinite population. Di dalam populasi yang sangat besar dan tidak terbatas, tidak mungkin seluruh populasi diperiksa atau diukur karena akan memerlukan waktu yang lama. Kedua, homogenitas. Tidak perlu semua unit populasi yang homogen atau sama diperiksa karena akan membuang waktu serta tidak ada gunanya karena variabel yang akan diteliti telah terwakili oleh sebagian populasi tersebut. Ketiga, penarikan sampel menghemat biaya dan waktu. Keempat, ketelitian atau ketepatan pengukuran. Meneliti sampel yang sedikit tentu akan lebih teliti dibandingkan dengan meneliti jumlah yang banyak. 5. Adanya penelitian untuk melakukannya, objek penelitian tersebut harus dihancurkan atau destruktif. Misalnya, darah yang sudah diambil dari orang yang menjadi objek penelitian tidak mungkin lagi dipakai. Syarat-syarat sampel yang ideal. Penarikan sampel dalam suatu penelitian harus dapat menggambarkan populasinya, atau dengan kata lain, karakter yang akan kita ukur di dalam sampel sama dengan karakter populasi. Sampel yang ideal adalah yang memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Dapat menghasilkan gambaran karakter populasi yang tepat. 2. Dapat menentukan presisi atau ketepatan hasil penelitian dengan menentukan simpangan baku dari taksiran yang diperoleh. 3. Sederhana, mudah dilaksanakan. 4. Dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah mungkin. Apabila syarat-syarat ini tidak dapat dipenuhi, kesimpulan yang digeneralisasikan untuk populasi akan menjadi bias. Penarikan sampel. Penarikan sampel dibagi menjadi dua, yaitu pengambilan sampel secara acak, probability sampling atau random sampling, dan yang kedua pengambilan sampel secara tidak acak, non-probability sampling atau non-random sampling. Di dalam penarikan sampel secara acak, semua unsur yang ada di populasi mempunyai peluang sama untuk terambil sebagai sampel mewakili populasinya. Agar sampel dapat mewakili populasi, sampel tersebut harus diambil secara acak atau random. Sementara itu, di dalam pengambilan sampel secara tidak acak, tidak semua unsur di dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk tertarik sebagai sampel. Dalam pengambilan sampel secara acak dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana. Pengambilan sampel acak sederhana adalah suatu teknik pengambilan sampel yang menggunakan kaidah peluang dalam proses penentuan sampel. Untuk dapat menerapkan kaidah peluang dalam proses penentuan sampel, maka diperlukan suatu kerangka sampel atau sampling frame.
Kerangka sampel adalah suatu daftar yang berisi kumpulan elemen-elemen populasi beserta informasinya. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis. Pengambilan sampel acak sistematis adalah suatu metode pengambilan sampel, di mana hanya unsur pertama saja dari sampel dipilih secara acak, sedangkan unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut pola tertentu. Sampel sistematis seringkali menghasilkan kesalahan sampling yang lebih kecil, disebabkan anggota sampel menyebar secara merata di seluruh provinsi. Yang ketiga, pengambilan sampel acak berstrata. Pengambilan sampel acak berstrata adalah metode pengambilan sampel yang digunakan pada populasi yang memiliki susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Yang keempat, pengambilan sampel acak berdasar area. Pengambilan sampel acak berdasar area adalah salah satu metode pengambilan sampel yang digunakan di mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok individu atau klaster. Yang kelima, area sampling atau sampel wilayah bertingkat. Area sampling atau sampel wilayah bertingkat adalah penggunaan beberapa metode random sampling secara bersamaan dalam suatu penelitian secara efektif dan efisien. Sedangkan dalam pengambilan sampel secara tidak acak dibagi menjadi 5 juga, yaitu yang pertama, purposive sampling. Dalam teknik ini, seorang peneliti bisa memberikan penilaian terhadap siapa yang sebaiknya berpartisipasi di dalam sebuah penelitian. Yang kedua, snowball sampling. Metode pengambilan sampel yang peneliti terapkan ketika subjek sulit dilacak. Misalnya, akan sangat menantang untuk mensurvei orang-orang yang tidak memiliki perlindungan atau imigran ilegal. Yang ketiga, accidental sampling. Teknik pengambilan sampel ini bergantung pada kemudahan akses subjek, seperti survei pelanggan di mall atau orang yang lewat di jalan yang sibuk. Yang keempat, ada kuota sampling. Apabila ingin menggunakan metode kuota sampling, maka seorang peneliti harus menetapkan standar sebelumnya, sehingga ia bisa memilih sampel yang akan digunakan untuk menerapkan populasi untuk merepresentasikan populasi. Yang kelima, teknik sampel jenuh. Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampling jenuh berbeda dengan sensus karena sensus populasinya besar, sedangkan sampling jenuh menggunakan populasi yang relatif kecil. Meskipun keduanya sama-sama menggunakan seluruh populasi untuk dijadikan sampel. Yang terakhir, sampling sistematis merupakan teknik sampling yang menggunakan nomor urut dari populasi, baik yang berdasarkan nomor yang ditetapkan sendiri oleh peneliti maupun nomor identitas tertentu, ruang dengan urutan yang seragam, atau pertimbangan sistematis lainnya. Distribusi sampling. Distribusi sampling adalah serangkaian bentuk distribusi probabilitas statistik yang diperoleh dari sejumlah besar sampel yang diambil dari populasi tertentu. Distribusi sampling dari suatu populasi merupakan distribusi frekuensi dari beragam hasil berbeda yang mungkin terjadi untuk statistik populasi. Konsep dasar distribusi sampling. Yang pertama, jumlah sampel acak yang dapat ditarik dari suatu populasi adalah sangat banyak. 2. Nilai setiap statistik sampel biasanya akan bervariasi atau beragam antar sampel. 3. Suatu statistik dapat dianggap sebagai peubah acak yang besarnya sangat tergantung dari sampel yang diambil. 4. Karena statistik sampel adalah peubah acak, maka ia mempunyai distribusi yang disebut sebagai distribusi peluang statistik sampel atau distribusi sampling. Konsep standar error dalam distribusi sampling. Yang pertama, standar error.
Standar error adalah standar deviasi dari sebuah distribusi sampel. Yang kedua, menyatakan seberapa besarnya akurasi data yang dimiliki. 3. Bila diperoleh standar error yang semakin kecil, maka hal ini merupakan estimator yang lebih baik daripada rata populasi dibanding sebuah distribusi rata sampel yang memiliki variasi besar dan standar errornya juga besar. Jenis distribusi sampling. Distribusi T. Distribusi T adalah distribusi sampling yang membantu profesional data menentukan ukuran populasi atau varian populasi. Distribusi T menggunakan skor T untuk mengevaluasi data yang tidak sesuai untuk distribusi normal. Yang kedua, distribusi normal. Distribusi normal juga disebut kurva lonceng. Distribusi normal ialah distribusi dengan fitur seperti kurva berbentuk lonceng yang simetris, dan mean atau rata-rata serta median atau nilai tengah merupakan angka yang sama dan posisinya di tengah kurva. Fungsi distribusi sampling. Distribusi sampling merupakan faktor penting dalam analisis statistik karena memberikan penyederhanaan utama dalam perjalanan ke inferensi statistik. Lebih khususnya lagi, distribusi sampling memungkinkan pertimbangan analitis didasarkan pada distribusi probabilitas statistik, bukan pada distribusi probabilitas gabungan dari semua nilai sampel individu. Cara menentukan distribusi sampling. Untuk menentukan apakah sampel kita cukup besar, kita harus mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama, persyaratan akurasi. Yang kedua, bentuk populasi awal. Persyaratan akurasi adalah distribusi pengambilan sampel yang paling akurat memiliki pengambilan sampel data rata-rata yang cukup untuk membuat kurva lonceng. Semakin dekat ke distribusi normal, tampilan visualisasi saat di-upload semakin akurat. Lebih banyak data lebih baik untuk akurasi distribusi sampling. Sedangkan bentuk populasi awal adalah jika populasi awal sangat mirip dengan kurva lonceng distribusi normal, maka pengambilan sampel yang lebih sedikit akan diperlukan untuk memplot bentuk dalam distribusi pengambilan sampel. Prinsip-prinsip teorema limit Pusta. Terdapat sebuah teorema penting terkait distribusi sampling yang dikenal dengan teorema limit pusat atau central limit theorem. Teorema ini menyatakan bahwa bentuk distribusi sampling dari rata-rata sampel selalu cenderung mendekati distribusi normal. Kita nyatakan dalam teorema berikut, teorema limit pusat. Teorema limit pusat memberikan hasil yang sangat bermanfaat untuk inferensi statistik. Perhatikan bahwa rumus tersebut adalah peubah acak dan mempunyai distribusi peluang. Untuk n besar, distribusi sampling dari rumus tersebut akan mendekati distribusi normal. Lebih tepatnya, untuk n besar kita bisa menemukan pada rumus berikut, di mana Z adalah peubah acak norma standar. Distribusi total sampel dan distribusi rataan sampel. Distribusi peluang, misal dua buah koin dilanturkan bersamaan. Maka ruang sampel yang mungkin terjadi sebagai data berikut. Jika dia mati, kejadian muncul angka dan misalnya X adalah relasi antara himpunan ruang sampel dengan himpunan bilangan real. Relasi tersebut titik GG dipetakan ke nilai 0, X, GG sama dengan 0. Karena titik GG tidak mengandung angka sama sekali. Titik GA dipetakan ke nilai A, X, GA sama dengan 1. Karena titik GA mengandung satu angka. Titik AG dipetakan ke nilai A, X, AG sama dengan 1.
Karena titik AG mengandung satu angka. Titik AA dipetakan ke nilai A, X, YA sama dengan 2. Karena titik AA mengandung 2 angka. Karena kemunculan titik sampel pada himpunan T, muncul cara acak, maka X disebut fungsi acak dan titik sampel di S disebut variabel acak. Pasangan nilai-nilai variabel acak X dengan probabilitas dari X, P, X sama dengan X kecil disebut distribusi peluang yang dapat digambarkan pada tabel berikut. Maka, jika cari peluang kejadian, munculnya minimal satu angka, hasil lantunan 2 buah koin secara bersamaan pada rumus berikut. Distribusi rata-rata. Misal sampel acak N diambil dari populasi normal dengan rataan U dan varians O kuadrat. Dia pengamatan XI, I sama dengan 1, 2, 3, N. Dari sampel acak tersebut akan berdistribusi normal yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya. Jadi, berdistribusi normal dengan rataan dan variasi. Berikut rumusnya. Bila populasi yang disampel tidak diketahui distribusinya, berhingga atau tidak, maka distribusi sampel X masih akan distribusi hampir normal, dan rataan U dan varians O kuadrat per N. Asalkan ukuran sampel besar ini merupakan akibat dari teorema limit pusat. Contoh, tinggi badan mahasiswa rata-rata mencapai 165 cm dan simpangan baku 8,4 cm. Telah diambil sebuah sampel acak terdiri atas 45 mahasiswa. Tentukan berapa peluang tinggi rata-rata keempat mahasiswa tersebut, antara 160 cm dan 168 cm, paling sedikit 166 cm. Jawabannya, jika ukuran populasi tidak disebutkan besarnya, selalu dianggap cukup besar. Dengan menggunakan tabel tersebut, normal diperoleh. Dan berikut rumusnya. Distribusi proporsi. Misalkan populasi berukuran N yang di dalamnya terdapat kejadian A sebanyak Y, maka proporsi kejadian A sebesar Pi sama dengan Y per N. Dari populasi ini diambil sampel acak berukuran N dan dimisalkan di dalamnya ada peristiwa A sebanyak X. Sampel ini memberikan statistik proporsi peristiwa A sama dengan X per N. Maka X per N distribusi normal dengan rataan dan variannya. Untuk N lebih kecil dari 30 atau N per N lebih besar 5%, maka X per N berdistribusi normal dengan rataan dan variasi. Berikut rumusannya. Contoh, ada petunjuk kuat bahwa 10% anggota masyarakat tergolong ke dalam golongan A. Sebuah sampel acak terdiri atas 100 orang telah diambil. Tentukan peluangnya bahwa dari 100 orang itu akan ada paling sedikit 15 orang dari golongan A. Jawabannya, populasi yang dihadapi berukuran cukup besar dengan Pi sama dengan 0,1 dan 1 kurang Pi sama dengan 0,9. Untuk ukuran sampel 100, diantaranya paling sedikit 15 tergolong kategori A. Maka paling sedikit A per N sama dengan 0,15. Kekeliruan bakunya adalah pada rumus berikut. Maka peluangnya P, Z lebih besar 0,15 kurang 1 per 0,03. P, Z lebih besar 1,67 sama dengan 0,5 kurang P, Z lebih kecil dari 1,67 sama dengan 0,5 kurang 0,4525 sama dengan 0,0475. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dani Raihan. Konsep parameter. Parameter digunakan untuk menunjukkan ukuran populasi yang ada. Ukuran membedakan apakah ukuran yang diambil merupakan data dari sampel atau data dari populasi. Maka digunakan simbol-simbol tertentu untuk membedakan antara statistik dengan parameter. Simbol huruf statistik berasal dari huruf Latin, sedangkan simbol untuk parameter digunakan untuk huruf Yunani.
Di bawah ini ada tabelnya, bisa dilihat perbedaannya di mana saja. Berikutnya ada penaksiran parameter. Terdapat dua jenis penaksiran, yaitu yang pertama ada penaksiran titik. Penaksiran titik merupakan sebuah penaksiran dari parameter populasi yang memiliki sebuah nilai tunggal dari statistik. Sebagai contoh, rata-rata sampel adalah merupakan sebuah penaksiran titik dari nilai rata-rata mean populasi. Begitu juga dengan proporsi sampel P adalah nilai estimasi untuk proporsi populasi P. Yang kedua ada penaksiran interval. Merupakan sebuah penaksiran interval didefinisikan sebagai penaksiran yang dibatasi oleh dua nilai, yang dimana penaksiran interval ini terbentang. Sebagai contoh, A kurang dari X kurang dari B merupakan sebuah penaksiran interval untuk nilai rata-rata mean untuk populasi M. Contoh sebuah menyatakan bahwa rata-rata populasi M berada pada rentang lebih dari A tetapi kurang dari B. Rumus penaksiran titik interval. Penaksiran interval proporsi satu sampel. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui tingkat kelulusan mahasiswa pada mata kuliah statistika dengan tingkat kepercayaan 95%. Berapakah taksiran interval untuk proporsi atau persentase mahasiswa yang lulus ujian? Untuk menjawabnya, peneliti mengambil sampel sebanyak 20 data. Kemudian dia amati apakah mereka lulus atau tidak dalam ujian tersebut. Berikut hasil data 20 responden yang diamati. Ada 4 mahasiswa yang tidak lulus dan 18 mahasiswa yang lulus. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS, diperoleh nilai proporsi untuk P sama dengan 0,8 dan 1 dikurang P sama dengan 0,2. Berdasarkan nilai Z table, diperoleh nilai Z table dengan tingkat kepercayaan 95% adalah 1,96 untuk uji dua pihak dan 1,645 untuk uji satu pihak. Jawab diketahui nilai P sama dengan 0,8, P min 1-nya sama dengan 0,2, sampelnya 20, Z-nya sama dengan 1,96. Rumus interval kepercayaan yang digunakan adalah P kurang lebih Z P 1 minus P per N, sehingga interval proporsinya adalah 0,624 kurang dari P kurang dari 0,975. Dengan tingkat kepercayaan 95%, maka kita yakin bahwa tingkat kelulusan mahasiswa pada ujian mata kuliah statistik adalah pada rentang antara 62,4% sampai dengan 97,5%. Penaksiran interval rata-rata populasi. Contoh, suatu sampel dari hasil penimbangan 5 orang balita dalam berat kilogram sebagai 6,33, 6,37, 6,36, 6,32, dan 6,37. Jika berat bayi berdistribusi normal, tentukan interval kepercayaan 95% dan 90% untuk rata-rata berat bayi. Jawab, X bar sama dengan 6,5 kg. Sampelnya 0,023, sehingga X bar min TP S per akar N kurang dari mu kurang dari X bar plus TP S per akar N. Didapat 6,35 dikurang 2,776 dikali 0,023 per akar 5. Kurang dari mu kurang dari 6,35 ditambah 2,776 dikali 0,023 per akar 5. Jadi hasilnya 6,32 kurang dari mu kurang dari 6,34. Penaksiran interval variansi. Contoh, dalam eksperimen untuk melihat diameter sekrup dengan mengambil 10 buah sekrup sebagai sampel.
diperoleh variansi diameter skrup sebesar 0,286 mm. Tentukan interval koefidensi 95% untuk variansi diameter skrup yang sesungguhnya dengan menganggap bahwa diameter skrup berdistribusi normal. Jawab. Diketahui N sama dengan 10, S kuadrat sama dengan 0,286, X kuadrat 0,0259 sama dengan 19,023, X kuadrat 0,9739 sama dengan 2,700. Sehingga 9 dikali 0,286 dibagi 19,023 kurang dari variansi kurang dari 9 dikali 0,286 dibagi 2,700. Hasilnya 0,135 kurang dari variansi kurang dari 0,953. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.